Shalom, damai di hati, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Isiko Tambunan di program acara Rema in Minute. Sesungguhnya kita terus harus menjadi berkat karena kita telah terlebih dahulu diberkati oleh tangan kasih setia Tuhan. Mari kita awali dengan doa, kita berdoa. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dan mewartakannya dalam tuntunan Roh Kudus Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, kami membutuhkan rema, makanan rohani untuk jasmani, tapi juga untuk iman kami kepadamu. Dalam nama-Mu yang kudus, kami sambut firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 jadi bagian pembacaan dan perenungan kita. Filipi 4 ayatnya yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Para pendengar yang diberkati Tuhan, kalau pendeta bertanya, apa sebenarnya tujuan hidup Anda ketika ada di dunia ini? Apa sebenarnya tujuan hidup kita ketika kita ditempatkan Tuhan di tengah kehidupan dunia ini? Apakah untuk menjadi berhasil? Apakah untuk memiliki jabatan, ketenaran, dan semua popularitas? Apakah untuk memiliki semua kekayaan dan materi yang berlimpah? Ternyata kalau kita berpikir demikian, kita masih keliru. Karena tujuan hidup kita ada di dunia ini, yaitu untuk hidup dengan tujuan hidup Allah. Apakah tujuan hidup Allah di dalam Yesus? Yaitu bagian yang kita baca tadi, salah satunya adalah nasihat-nasihat terakhir dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bagaimana semua yang manis, semua yang baik, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu dan tentu lakukanlah semuanya itu. Mari kita koreksi kehidupan kita. Ada satu ilustrasi yang menghentar kita, ya. Satu kali seorang suami dan istri, mereka hidup di sebuah perumahan, jadi tentu saja rumahnya berdekatan, ya. Tiap pagi mereka selalu melakukan aktivitas yang sama dari hari ke hari, itu sarapan pagi. Nah, satu pagi sang istri melihat ke jendela, ke tetangga yang ada di sampingnya yang sedang menjemur pakaian, dan si istri berkata kepada suaminya, "Pak, lihat tetangga kita mencuci pakaian tapi kotor." Dan kemudian suaminya melihatnya juga. Tidak memberikan komentar dan hari berganti hari, beberapa hari kemudian juga dengan kegiatan yang sama. Suami istri ini sedang sarapan pagi dan tetangganya sedang menjemur pakaian. Kembali si istri memberi komentar, "Pak, lihat tetangga kita mencuci pakaian tidak bersih. Saya melihat jemurannya, hasilnya ternyata pakaian itu kotor." Dan kembali beberapa hari kemudian juga masih dengan aktivitas yang sama, tapi kali ini si istri berkata, "Pak, lihat. Kali ini tetangga mencuci dengan baik dan hasil pakaian yang ia jemur bersih." Ternyata di luar dugaan. Sang suami berkata, "Ma, sesungguhnya tetangga kita sama saja mencuci bersih dari hari ke hari. Hanya saja tadi pagi saya bangun lebih awal dan membersihkan kaca jendela rumah kita yang ternyata sangat kotor di beberapa waktu ini." Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang menyebabkan si istri melihat jemuran tetangganya kotor, ternyata kaca jendelanya yang kotor yang menyebabkan dia melihat hasil cucian tetangganya juga kotor, padahal bersih. Nah, begitupun dengan kehidupan kita. Kita sudah tahu bahwa berpikir positif adalah hal yang diinginkan Tuhan. Berpikir dan bertindak positif, termasuk juga bagi kehidupan orang lain, adalah hal yang termasuk di semua yang suci, semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji. Tapi banyak kali kita tidak melakukan itu. Kita banyak kali melihat orang lain kotor, melihat orang lain salah, melihat orang lain keliru, dan menganggap kita yang paling benar dengan memberikan komentar-komentar, bahkan juga justisment kepada mereka. Tapi ternyata kita ada di posisi yang salah sebenarnya. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan, tujuan hidup Allah menempatkan kita di dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Allah yang baik, yang mulia. Maka mulailah dari pikiran kita, mulailah dari mata hati kita, mulai dengan mata jasmani kita, meletakkan semuanya dalam bingkai positif. Karena ternyata banyak kali bukan orang lain yang negatif, tetapi diri kita. Mari kita mencoba mengoreksi diri kita terlebih dahulu,
membersihkan mulai dari hati kita, kemudian sampai ke otak, kemudian menghasilkan mata yang bersih, yang jernih untuk melihat orang lain. Jangan selalu menempatkan kita di posisi yang benar dan orang lain yang salah. Tapi marilah kita selalu sekali lagi mengintrospeksi, mengoreksi, dan membersihkan semua yang ada pada kita sehingga kita melihat dunia ini ternyata bersih dan indah. Karena apa? Karena kita telah terlebih dahulu bersih dan indah karena kita sesungguhnya adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Dan biarlah firman Tuhan ini jadi berkat untuk kita semua. Haleluya, amin firman Tuhan. Dan berita informasikan lagi bahwa semua video-video Rema in Minute bisa kita ikuti di channel YouTube Pendeta Yesi Kotambunan Rema in Minute dan semua part-part yang ada. Mohon di-subscribe dan biarlah kita terus diberkati oleh tangan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.